Okay, kids, in this video, I'm gonna tell you about tema 7, ya, pointer tema 7. So, let's get started. The question number 1 until number 5 are CME, ya. Oke, untuk yang question nomor 1, the content of fourth sila of Pancasila, ya. Jadi, artinya adalah apa sih bunyi Pancasila yang keempat? And the second questions, what is the symbol of fourth sila? Jadi simbol dari sila keempat itu apa? And then the next one, the meaning of fourth sila. Arti dari sila keempat itu apa sih? Is that not willing to listen to others' opinions? Not willing to listen itu tidak mendengarkan atau tidak menghargai pendapat orang lain, ya. Everyone has different rights. Setiap orang mempunyai hak yang berbeda. Atau always prioritize discussions to solve the problem together. Jadi selalu berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. So which one is the best answer, ya? And number 4, keeping plants around the house by keeping plants, menjaga tumbuhan, ya, di sekitar rumah itu dengan cara seperti apa? A, watering and fertilizing, ya. Watering itu menyiram dan memberi pupuk. Or B, cutting them all down, ya, jadi dipotong semua pohonnya. Or C, watering at all times, jadi disiram sepanjang waktu. Okay, next to the question number 5. We can clean our house every year, every month, or every day, ya. Next, number 6. Nah, ini kita sudah masuk di pelajaran tema 7, jadi you can see your handbook, ya, for sure. Kalian bisa lihat atau pelajari handbook tema 7 yang sudah Miss Yusa berikan ke kalian, oke? So the question number 6 atau nomor 6, benda yang dapat bergerak dan mengalami pertumbuhan disebutnya benda apa? Benda mati atau benda hidup? Lalu benda mati itu apa sih? Ya. Nomor 8, manusia adalah benda hidup karena manusia mengalami apa? Nomor 9, nah di situ there is a sign, ada tanda, itu huruf P dikasih tanda silang. Nah, itu tandanya dilarang apa? Ya, the next question, hewan yang tidak ramah terhadap manusia itu disebutnya hewan apa? Hewan buas atau hewan jinak? Next, kucing adalah contoh hewan apa? Hewan buas atau hewan jinak? Lalu bagian tumbuhan yang berbentuk lebar dan berwarna hijau, itu apa? Batang, buah, atau daun? Nomor 13, akar pada tumbuhan berfungsi untuk apa? Untuk berjalan, menyerap air, atau berlari, ya. Very easy, right? Nomor 14, membantu teman yang sedang sakit itu perbuatan apa? Perbuatan baik atau perbuatan salah? The next question, merusak tanaman itu perbuatan apa? Lalu untuk selanjutnya itu kalian hanya menghitung banyaknya gambar. Ya, that's really easy. And then how to write 46? Bagaimana sih cara menulis angka 46? 46, ya. Lalu nah, di sini ada mengisi angka yang di skip, ya. 36 titik dan titik, lalu ada angka 44 dan 46. So kalian harus cari selisihnya dulu, dia loncatnya berapa angka, oke? Yang seperti itu, ya. Lalu nomor 19, 20 itu addition dan juga subtraction, ya.
pertambahan dan juga penjumlahan. Nah, Miss Nusa tidak bisa memberikan soalnya, oke? But okay, I give you an example. Misalkan 45 ditambah 13 berapa? Kalian gunakan cara susun ke bawah, ya, masih ingat kan? Lalu ada lagi 50 dikurang 18. Nah, itu berapa? Kalian masih ingat sistem pinjam kan? Nah, kalian coba pelajari itu lagi di rumah, ya. Nextnya itu part B, ya, itu fill up. Nomor 21, telur, itik, anak ayam, ayam. Jadi dia pertama dari telur, lalu menjadi itik, lalu menjadi anak ayam, lalu menjadi ayam. Nah, itu adalah bukti bahwa hewan mengalami apa? Ya, mengalami pertumbuhan atau mengalami kemunduran. Lalu pertanyaan selanjutnya, meja tidak dapat bergerak sendiri karena meja itu benda apa? Ya. Lalu, nah ini puluhan dan satuan. Jadi angka 3 pada bilangan 34 itu bernilai apa? Puluhan atau satuan? Lalu next questionnya, angka 2 pada bilangan 52 itu menempati nilai apa? Puluhan atau satuan? Ya. Lalu nextnya, ini Miss Nusa tidak bacakan semua soal ya, karena soalnya ini misalkan soal tambah-tambahan itu ada 5 soal. Nah, itu kan yang harus kalian pelajari adalah tentang bagaimana cara menambah angka gitu. Jadi Miss Nusa tidak sebutkan semua soalnya. Yang penting kalian bisa bagaimana cara menambah angka, bagaimana cara mengurangi angka. Oke? Pelajari itu di rumah. Lalu dilarang membuang sampah di sini. Nah, itu disebutnya ungkapan apa? Ungkapan pemberitahuan kah? Terima kasih atau ajakan? Lalu jika kita memiliki hewan peliharaan, kita harus merawatnya dengan apa? Nextnya, hewan buas disebut juga hewan apa? Hewan liar atau hewan jinak. Selanjutnya, jika kita sering berbuat baik, maka kita akan memiliki banyak apa? Banyak uang atau banyak teman. Nah, selanjutnya ini adalah part ketiga atau part C. Nomor 31, sebutkan 3 hewan buas. Jadi kalian harus tahu ya, harus bisa menyebutkan dan menulis 3 hewan buas. Lalu yang nomor 32, sebutkan 3 hewan jinak. Very easy, right? The next questionnya, sebutkan 4 bagian tumbuhan. 4 bagian tumbuhan, ya. Gampang sekali. Lalu nomor 34, kalian membuat kalimat dari kata hewan dan tumbuhan. Lalu nomor 35, kalian harus membuat cerita tentang hewan peliharaan kalian. Kalian sebelumnya sudah pernah membuat itu kan di buku tulis kalian kan. Nah, kalian bisa tulis itu lagi pada saat nanti ujian. Ya, tidak perlu banyak-banyak, oke? So, that's all for pointers for tema 7 ya. Good luck for your examination ya. Bye-bye.